Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhania. Saya akan menjelaskan tentang kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal keislaman. Di awal-awal Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu diikuti ketika Nabi dakwahnya mulai terang-terangan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini sudah masuk Islam dari sejak ia remaja. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, ia bernama Abu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan pada bulan Agustus 634 Masehi. Dalam usianya 63 tahun. Diberi julukan Abu Bakar atau pelopor di pagi hari karena beliau termasuk seorang laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Jadi kan tadi beliau itu dari Rasulullah awalnya udah sembunyi-sembunyi, beliau tuh sudah masuk Islam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan As-Siddiqnya itu diberi gelar oleh Rasulullah karena yang artinya itu terpercaya. Si Abu Bakar ini juga beliau itu orangnya selalu mempercayai ucapan dan cerita Rasulullah apapun itu. Seperti contohnya ketika Rasulullah bercerita kalau beliau itu baru saja Isra Mi'raj, tidak ada satu orang pun yang percaya. Kemudian orang-orang itu bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya apa yang dikatakan oleh Muhammad?" Lalu kata Abu Bakar, "Apakah Muhammad yang ngomong itu sendiri?" Habis itu kata orang-orangnya, "Muhammad yang cerita ke kami." Habis itu kata Abu Bakarnya, "Kalau jika Muhammad yang mengatakan itu sendiri, maka aku akan percaya, mau seaneh apa ceritanya, aku akan percaya." Gitu. Makanya diberi gelar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ini juga seorang khalifah pertama yang dipilih langsung oleh Rasulullah, karena waktu itu ketika Rasulullah sedang sakit dan tidak bisa menjadi imam, Abu Bakar ini menggantikan Rasulullah untuk mengimami kaum muslimin pada hari itu. Lalu Abu Bakar sendiri ini seorang saudagar, saudagar yang kaya raya, yang dimana hartanya itu sangat banyak, akan tetapi hartanya itu disedekahkan 100% untuk dakwah Rasulullah. Seperti ada contoh ceritanya itu ketika Abu Bakar dan Umar mau mengawali hari dengan berbuat baik. Lalu Umar berkata, "Hari ini aku akan mendahului Abu Bakar untuk melakukan amal-amal soleh." Nah, akhirnya di situ tuh si Abu Bakar mau infak. Tapi abis itu Umar datang nih ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya infakkan harta saya." Lalu Rasulullah bertanya, "Berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?" Lalu kata Umar, "Aku tinggalkan sebesar yang aku infakkan." Lalu datang sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini hartaku, aku sedekahkan untuk dakwahmu." Lalu Rasulullah nanya lagi, "Berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk keluargaku Rasulullah dan Allah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulullah." Gitu. Lalu Umar ngomong, "Sesungguhnya aku tidak akan pernah bisa menyaingi amal soleh amal solehnya Abu Bakar karena udah jauh banget gitu. Kalau si Umar masih ninggalin untuk keluarganya, si Abu Bakar ini hanya meninggalkan Allah dan Rasulullah gitu." Lalu ketika masa kekhalifahannya Abu Bakar ini, Abu Bakar mengalami banyak rintangan, seperti banyaknya kaum orang-orang yang murtad ketika pada masa pemerintahannya, banyaknya orang-orang yang mengaku bahwa dirinya nabi gitu. Jadi muncul banyak nabi palsu. Lalu untuk menghadapi kaum murtad, Abu Bakar membentuk 11 pasukan dan menunjuk 11 pemimpin, yaitu Khalid ibn Walid,
Khalid bin Walid diutus untuk memerangi Tulaihah bin Khuwailidi, nabi palsu. Lalu Malik bin Muwairah, kepala pemberontak. Ya, jadi si Khalid itu ngadep kepala pasukan untuk dua pasukan, untuk melawan dua orang. Lalu ada Ikramah bin Abi Jahal ditugaskan memerangi Musailamah al-Kadzab, itu juga nabi palsu di Yamamah. Terus ada Muhajir bin Abi Umayyah memerangi Al-Aswad al-Ansi, Amr bin, ya. Jadi Muhajir bin Abi Umayyah itu memerangi Al-Aswad al-Ansi. Lalu Abu Bakar ini juga, lalu seterusnya. Pada masanya Abu Bakar ini juga beliau itu sangat mementingkan kesejahteraan untuk kaum muslimin. Lalu banyak sekali jasa-jasanya beliau yang sampai sekarang masih kita gunakan, yaitu ada Mushaf Al-Quran. Jadi Mushaf Al-Quran ini dilakukan pada masa kekhalifahannya Abu Bakar dengan usulan dari Umar bin Khattab. Lalu tadinya tuh pada nggak mau karena Rasulullah sudah pernah menyontohkan itu kan. Tapi melewati diskusi yang panjang, akhirnya Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis, karena Zaid bin Sabit ini juga juru tulis wahyu untuk Rasulullah waktu itu. Tapi waktu itu si Zaid itu juga nolak karena sesungguhnya Rasulullah tidak pernah memerintahkan itu, Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Jika beliau memerintahkan Zaid itu untuk mindahin gunung, itu lebih mudah daripada melakukan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah gitu, kata si Zaid. Namun si Abu Bakar dan Umar ini membujuk si Zaid. Terus Zaid juga khawatir kalau para penghafal Al-Quran itu nanti lupa sama hafalannya. Jadi si Zaid itu menetujuinya untuk menulis Mushaf Al-Quran gitu. Jadi terjadilah pengumpulan Mushaf Al-Quran dari pelepah daun, dari tulang-tulang, semuanya ditulis ulang gitu. Lalu disimpan dan akhirnya bisa dibaca sampai sekarang. Pada di akhir hayatnya Abu Bakar ini sakit. Lalu dia tidak bisa mengimami sholat di masjid. Akhirnya Abu Bakar memberi perintah ke Umar, tolong digantikan jadi imam sholat. Lalu Umar mengiyakan. Terus sebelum meninggal itu Abu Bakar nanya ke Siti Aisyah, kapan Rasulullah meninggal, waktu itu hari apa? Lalu Siti Aisyah, anaknya Aisyah radhiyallahu anhu, ngomong Rasulullah waktu itu meninggal hari Senin. Lalu saat itu kan sedang hari Senin kan. Terus saat itu sedang hari Minggu Ahad. Akhirnya kata si Abu Bakar, semoga aku meninggal antara malam ini hingga besok gitu. Lalu beliau meninggal pada waktu malam Selasa begitu. Pada di umur 63 tahun. Pada bulan Agustus, pada 13 Hijriah. Seperti itu. Lalu dilanjut dengan kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini bernama panjang Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza, tapi lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Pada masa 581 sampai 644 Masehi, ia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua agama Islam. Khalifah kedua Islam. Umar juga merupakan satu dari antara 4 orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk atau khulafaur rasyidin. Umar bin Khattab ini masuk Islam pada tahun kelima dari kerasulan. Umar bin Khattab ini beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu dia masuk pada awal-awal Rasulullah berdakwah. Si Umar bin Khattab ini masuknya ketika ia sudah memerangi Rasulullah, sudah membantah Rasulullah. Kemudian ia diberi wahyu, diberi kesadaran, diberi kelembutan hatinya oleh Allah. Maka ia baru masuk Islam pada tahun kelima dari kerasulan. Keislamannya Umar ini memiliki pengaruh besar di kejayaan Islam, karena Umar ini adalah salah satu petinggi Quraisy, petinggi orang kafir dulunya,
yang ditakuti sama semua orang. Nah, ketika ia masuk Islam, akhirnya Islam ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya karena ada Umar bin Khattab, karena ada yang ditakuti, yang disegani setelah Rasulullah. Jika Abu Bakar itu dihormati dan disegani, si Umar ini tuh disegani dan ditakuti gitu, karena ia tuh peringainya itu tuh tinggi dan galak gitu. Lalu ketika Abu Bakar jatuh sakit,